Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi penggunaan arus gas metode langsung dan tidak langsung. Nah, ke slide selanjutnya. Izinkan saya perkenalan diri. Jadi nama saya ini Amirza Darojatan Akbar dari Departemen Portofolio Bisnis. Nomor HP 08121216995821. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yakni ada 3. Yang pertama, peserta mampu memahami tujuan dan manfaat serta komponen laporan arus gas. Dan yang kedua, peserta mampu menyusun laporan arus gas metode langsung. Serta yang terakhir yakni peserta mampu menyusun laporan arus gas metode tidak langsung. Slide selanjutnya yakni tentang gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik implementasi penggunaan arus gas metode langsung dan tidak langsung sebagai berikut, yakni ada 3. Yang pertama, gambaran umum laporan arus gas. Yang kedua, laporan arus gas metode langsung. Serta yang ketiga yakni laporan arus gas metode tidak langsung. Kita mulai dari gambaran umum yang pertama. Tujuan dari konten materi 1 ini ada 3. Yang pertama, mengetahui tujuan dan manfaat laporan arus gas. Yang kedua, mengetahui komponen laporan arus gas. Serta yang ketiga yakni mengetahui perbedaan metode langsung dan tidak langsung. Poin pertama yakni tujuan dan manfaat laporan arus gas. Ada 2. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utama dari pembuatan laporan arus gas ini yakni menyediakan informasi tentang arus masuk gas dan keluar gas selama satu periode yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Kemudian untuk manfaatnya yakni juga ada 3. Mengevaluasi likuiditas, fleksibilitas keuangan suatu entitas. Likuiditas dapat dilihat dari current cash debt ratio, sedangkan fleksibilitas dapat dilihat dari cash debt coverage ratio dan free cash flow. Kemudian yakni ada manfaat laporan arus gas. Ini ada 3 manfaat: likuiditas keuangan, fleksibilitas keuangan, serta free cash flow. Untuk mengukur likuiditas keuangan ini menggunakan rumus current debt coverage, yakni kas dari aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata liabilitas jangka pendek. Hasil dari rasio ini yakni semakin besar rasio current cash debt coverage, maka akan semakin kecil kemungkinan entitas mengalami masalah keuangan sehingga dinyatakan semakin baik. Untuk yang kedua yakni fleksibilitas keuangan menggunakan rumus current cash debt coverage, yakni kas dari aktivitas operasi dibagi rata-rata total liability. Ini untuk hasilnya semakin besar rasionya maka semakin fleksibel keuangan, kondisi finansial keuangan perusahaan. Yang terakhir ini free cash flow, yakni untuk mengukur fleksibilitas keuangan. Rumusnya yakni kas dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran modal serta dikurangi dividen tunai. Tujuan mengukur free cash flow ini yakni untuk menunjukkan arus kas bebas yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi, melunasi utang, dan untuk membeli saham treasury, atau secara sederhana kas bebas yang dapat digunakan untuk meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada komponen laporan arus kas. Komponen arus kas ini ada 3 komponen, yakni yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, serta yang ketiga aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi ini berisi kas yang diperoleh dari kegiatan utama entitas dan kegiatan lain di luar kegiatan utama yang tidak termasuk kegiatan investasi dan pendanaan. Untuk aktivitas investasi berisi melibatkan perolehan dan pelepasan aset tidak lancar, serta untuk aktivitas pendanaan akan melibatkan liability dan equity. Terdapat 2 metode untuk melaporkan laporan arus kas, yakni metode langsung serta metode tidak langsung. Perbedaan mendasar dari metode langsung dan tidak langsung adalah terletak pada laporan arus kas di aktivitas operasi. Jadi di komponen yang pertama ini terletak perbedaan yang mendasar. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan sama.
Ya, kita akan membahas komponen yang pertama, yakni arus kas dari aktivitas operasi. Di sini akan saya jelaskan tentang perbedaan dari aktivitas operasi metode langsung dan tidak langsung. Nah, untuk metode langsung, penerimaan kas ini contohnya ketika penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi dengan metode langsung itu adalah penerimaan dari penjualan barang dan jasa, penerimaan lain-lain seperti penerimaan dari royalti, komisi, fee, penerimaan dari restitusi pajak, klaim asuransi, dan pendapatan lain. Sedangkan contoh untuk pengeluaran kas yakni adalah pembayaran ke pemasok, pembayaran gaji pegawai, pembayaran pajak, pembayaran premi asuransi, dan pengeluaran lain yang tidak termasuk aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk metode tidak langsung ini akan dimulai dari laba rugi tahun berjalan, akan disesuaikan dengan perubahan yang pertama, yakni perubahan aset lancar bukan kas dan liabilitas jangka pendek seperti perubahan persediaan, perubahan piutang usaha, perubahan utang usaha selama tahun berjalan. Yang kedua yakni ada pos non kas seperti depresiasi, amortisasi, pajak tanggungan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asuransi yang belum didistribusikan. Yang terakhir yakni pos lain yang kasnya berdampak pada arus kas aktivitas investasi dan pendanaan yang sesuai dengan PSAK 2 tahun 2016 par 20. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yakni arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk aktivitas investasi, yakni pengertiannya arus kas dari aktivitas investasi biasanya melibatkan perolehan dan pelepasan aset tidak lancar. Contohnya itu ada 4, yakni memberikan dan menagih pinjaman, memperoleh dan melepas investasi atau debt or equity investment. Yang ketiga yakni memperoleh atau melepas property, plant, equipment atau yang biasa kita singkat dengan PPE. Dan yang terakhir tentang memperoleh dan melepas aset tidak berwujud. Kemudian untuk komponen ketiga yakni aktivitas pendanaan. Aktivitas ini akan melibatkan liability dan equity. Contohnya seperti pengeluaran saham, pembayaran dividen, penarikan saham treasury, serta penerimaan dan pembayaran pinjaman utang seperti utang obligasi, utang wesel, bukan dagang, baik jangka pendek ataupun panjang, dan utang lainnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yakni terdapat perbedaan dari arus kas metode langsung dan tidak langsung yang terletak pada komponen aktivitas operasi. Nah, untuk aktivitas operasi sendiri, untuk metode langsung itu untuk memperoleh kasnya harus menentukan penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan lain seperti penerimaan dari bunga, royalti, komisi, dan penerimaan lain, serta untuk harus menentukan pengeluaran kas pemasok seperti pembayaran gaji, upah, pembayaran beban operasional yang lain, serta yang ketiga yakni pembiayaan untuk pajak. Untuk metode langsung, kita langsung menghitung dengan cara menambahkan arus kas dari aktivitas operasi yang didapatkan dari menyesuaikan laba tahun berjalan, perubahan modal kerja, pos, serta penentuan laba tahun berjalan. Di sebelah kanan terdapat format dasar laporan arus kas seperti berikut, bisa dilihat. Untuk materi yang kedua yakni kita beranjak pada laporan arus kas metode langsung. Tujuan dari konten materi yang kedua ini yakni ada 4. Yang pertama, mengetahui komponen aktivitas operasi secara metode langsung. Yang kedua, memahami langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang ketiga, mengetahui contoh laporan arus kas yang benar. Serta yang keempat, memahami perhitungan current cash debt coverage, dan free cash flow. Nah, untuk penerimaan dan pengeluaran kas aktivitas operasi untuk metode langsung yakni ada 5 komponen, yakni yang pertama penerimaan dan pembayaran bunga, yaitu entitas harus mempertimbangkan jika ada amortisasi, diskon, dan premium. Yang kedua yakni ada pajak, yakni entitas harus memperhatikan perubahan pajak tanggungan. Yang ketiga ada penerimaan kas dari pelanggan, seperti penjualan, yakni dengan cara menambah penurunan piutang dagang atau akan mengurangi kas jika terdapat kenaikan piutang dagang.
Selanjutnya yang keempat yakni pembayaran ke pemasok, yang terdapat 3 komponen, yakni untuk yang pertama beban pokok penjualan. Ini akan mengalami kenaikan jika terjadi kenaikan persediaan atau mengalami penurunan jika terjadi penurunan persediaan. Kemudian jika terjadi kenaikan persediaan, pembayaran kas untuk pembelian barang menurut dasar akrual akan lebih kecil dibanding dengan dasar kas. Untuk menjadikan dasar kas, maka beban pokok penjualan harus ditambah dengan kenaikan persediaan, dan kondisi sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yakni jika terjadi penurunan utang dagang, beban menurut dasar akrual lebih kecil dari dasar kas. Untuk menjadikan ke dasar kas, maka beban pokok penjualan harus ditambah dengan penurunan utang dagang. Begitu sebaliknya. Kita beranjak ke komponen yang kelima, yakni kas untuk beban operasional. Beban operasional akan menambah jika terjadi kenaikan persekot atau mengalami penurunan jika terjadi penurunan persekot biaya. Juga akan ditambah jika terjadi penurunan biaya masih harus dibayar, atau bisa juga dengan cara utang biaya dikurangi kenaikan biaya yang masih harus dibayar. Jika terjadi kenaikan persekot biaya beban operasional dengan dasar akrual lebih rendah dari dasar kas, untuk menjadikan ke dasar kas, maka beban operasional harus ditambah dengan kenaikan persekot biaya. Begitu kondisi sebaliknya. Berikut merupakan langkah-langkah penyusunan laporan arus kas metode langsung. Yang pertama, yakni kita harus mempunyai data tentang laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Dalam posisi keuangan kita harus dapat menentukan atau mengambil 2 tahun secara berturut-turut, sehingga kita dapat menentukan naik atau turunnya suatu akun transaksi. Kemudian tujuan untuk dimintanya laporan laba rugi, yakni mengambil laba tahun berjalan untuk menghitung arus kas bersih nantinya. Tak lupa kita juga harus memperhatikan informasi tambahan, seperti pada contoh berikut terdapat 3 informasi tambahan, yakni yang pertama, dikeluarkan saham sebesar 140 ditukar dengan aset tetap, tidak ada penjualan aset tetap, serta dividen dibayar sebesar 520. Kemudian untuk menghitungnya, kita harus menghitung komponen-komponen dari arus kas metode langsung. Untuk menghitung arus kas ini, yang pertama yakni menghitung penerimaan kas dari pelanggan. Dalam contoh ini didapat dari penjualan dikurangi kenaikan piutang, yakni 13.800 dikurangi 900 sama dengan 12.900. Kemudian yang kedua, yakni menghitung pembayaran untuk pemasok. Dalam contoh ini didapat dari beban pokok penjualan dikurangi penurunan persediaan serta dikurangi dengan kenaikan utang dagang, yaitu 9.400 dikurangi 600 dikurangi 800 sehingga hasilnya 8.000. Kemudian untuk beban operasional, dalam contoh ini diperoleh dengan menyesuaikan beban operasional dengan dasar akrual dikurangi beban depresiasi ditambah dengan penurunan beban yang masih harus dibayar, yakni 1.860 dikurangi 60 ditambah 100, hasilnya 1.900. Serta yang terakhir untuk komponen aktivitas operasi, yakni pembayaran pajak. Dalam contoh ini sebesar 1.080. Dalam contoh kali ini tidak ada informasi tentang utang pajak, maka diasumsikan jumlah ini adalah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian setelah kita menghitung aktivitas operasi, maka kita akan menghitung aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk aktivitas investasi, kita akan memasukkan penjualan investasi, yakni 340 ditambah 160, hasilnya 500. Kemudian yang kedua, pembelian aset tetap, yakni 400 dikurangi 140 sama dengan 260. Serta yang terakhir, yakni menghitung aktivitas pendanaan yang diperoleh dari 3 komponen. Yang pertama, pengeluaran saham, yakni 400 dikurangi 140. 140 di sini itu
karena pengeluaran saham ini bukan berupa kas tetapi digunakan untuk ditukarkan ke aset tetap sehingga tidak dimasukkan ke dalam arus kas sehingga nanti hasilnya akan 260. Yang kedua yakni pembayaran dividen sebesar 520 serta yang terakhir yakni penebusan utang obligasi sebesar 500 karena dari tahun 2019 dan 2020 akan ada penurunan utang obligasi sebesar 500. Kemudian kita akan lihat contoh dari laporan arus kas metode langsung yang terletak pada gambar sebelah kiri. Laporan ini akan disusun setelah kita menghitung pada step sebelumnya, pada slide sebelumnya, dan akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam format pada gambar berikut. Kemudian kita juga dapat menghitung current cash debt coverage, serta perhitungan cash flow untuk menentukan seberapa sehat kondisi finansial keuangan suatu perusahaan. Nah, untuk current cash debt coverage ratio ini diperoleh dari kas aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata liability lancar, diperoleh dari batas 450 sehingga 0,78. Untuk penghitungan cash debt coverage, yakni cash debt coverage ratio yaitu diperoleh dari kas aktivitas operasi 1920 dibagi dengan 5500 yang merupakan rata-rata total liabilitas, menghasilkan angka 0,35. Nah, kedua angka rasio ini semakin kecil maka akan semakin baik untuk kondisi finansial suatu perusahaan. Kemudian untuk perhitungan cash flow telah kita hitung sebelumnya, ini cara menghitungnya dengan cara kas dari aktivitas operasi 1920 akan dikurangi dengan pembelian aset tetap serta pembayaran dividen yang menghasilkan arus kas bebas sebesar 1140. Kita akan berlanjut ke materi yang ketiga, yakni laporan arus kas metode tidak langsung. Tujuan dari dibuatnya materi ketiga ini ada tiga. Yang pertama, memahami langkah-langkah dan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan arus kas tidak langsung. Yang kedua, mengetahui transaksi non-cash yang signifikan dalam laporan arus kas, serta yang ketiga, mengetahui contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, informasi yang diperlukan dan langkah pembuatan sebenarnya ini sama dengan metode langsung, yakni informasi yang diperlukan yakni laba rugi tahun berjalan, laporan posisi keuangan komparatif 2 tahun berturut-turut, serta informasi lainnya seperti pembayaran dividen, penjualan aset, penebusan utang, atau yang lain-lain. Kemudian langkah untuk menyusun laporan arus kas, yakni menentukan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan. Kemudian menjumlahkan sehingga akan mengetahui tentang kenaikan atau penurunan kas tahun berjalan, dan yang terakhir yakni menyesuaikan dengan saldo kas awal tahun untuk mendapatkan saldo kas akhir. Nah, pada metode tidak langsung ini kita harus fokus pada transaksi non cash yang akan berdampak signifikan. Nah, tidak semua transaksi perusahaan mempengaruhi kas. Berikut contoh transaksi non kas yang pengaruhnya signifikan terhadap perusahaan namun tidak terpengaruh terhadap kas. Yang pertama yakni pengeluaran saham untuk pembelian aset, yang kedua konversi utang obligasi menjadi modal saham, yang ketiga mengeluarkan surat utang untuk pembelian aset, dan yang keempat pertukaran aset jangka panjang. Nah, transaksi tersebut tidak mempengaruhi kas sehingga tidak dilaporkan dalam laporan arus kas, namun hanya dilampirkan di catatan bagian bawah laporan arus kas. Ini contoh dari pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung, dan ini merupakan sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Ini soalnya sama kayak yang tadi, yang metode langsung, hanya kita akan membuatnya ke dalam metode yang berbeda, yakni metode tidak langsung. Nah, ini merupakan contoh dari laporan arus kas metode tidak langsung.
Berbeda dari laporan arus kas metode langsung yang saya jelaskan tadi, dalam metode tidak langsung ini kita tidak perlu menghitung satu persatu komponen dari aktivitas operasi, melainkan langsung menjumlahkan atau mengurangi dari aktivitas tersebut. Namun untuk awalnya kita akan menginput laba tahun berjalan sebesar 1.620 yang diperoleh dari laporan laba rugi. Nah, hal ini akan menambah dan mengurangi dengan berbagai pos-pos. Untuk contoh posnya ini ada beban depresiasi, ini akan menambah karena beban depresiasi tidak akan mengurangi kas. Yang kedua ini penurunan persediaan. Nah, penurunan persediaan ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan penjualan sehingga akan menambah kas. Kenaikan piutang. Nah, piutang yang naik berarti masih belum ada kas yang diterima sehingga akan mengurangi laporan arus kas. Kemudian ada kenaikan utang dagang yang mengindikasikan ketika utang naik maka kas akan juga naik. Kemudian ada penurunan kewajiban yang masih harus dibayar. Nah, ketika kewajibannya berkurang maka kasnya yang digunakan untuk membayar juga akan berkurang. Kemudian ada keuntungan penjualan investasi. Nah, keuntungan ini akan mengurangi kas yang kita peroleh. Nah, kita jumlah sehingga kita dapatkan jumlah dari aktivitas operasi. Kemudian kita akan menjumlahkan laporan komponen dari investasi dan pendanaan. Nah, untuk komponen investasi dan pendanaan ini sama persis dengan metode langsung, tidak ada bedanya, sehingga kita hanya perlu berfokus pada aktivitas operasi saja. Untuk langkah-langkah selanjutnya juga sama dengan metode langsung yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita udah berada pada penghujung materi, yakni kesimpulan. Dari penjelasan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaporan arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung yang terletak pada komponen aktivitas operasi. Komponen ini menjadi faktor penting dalam menilai kondisi perusahaan karena mengetahui kesehatan siklus bisnis perusahaan murni secara operasional tanpa campur tangan dari aktivitas investasi dan pendanaan. Harapan dari kesimpulan ini adalah perusahaan agar selalu dapat memastikan kondisi siklus bisnis perusahaan utamanya dalam sektor operasional, karena faktor tersebut menjadi faktor kunci dalam kesuksesan sebuah bisnis perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.